kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi spesial Idul Fitri, Saudara. Sejak 7 Oktober 2023, Saudara, hingga bulan suci Ramadan berakhir, peperangan antara Israel Hamas tidak ada titik terang untuk melakukan gencatan senjata. Namun sebagian warga Gaza masih menaruh asa untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Nestapa, Palestina. Di penghujung Ramadan, kondisi di Gaza jauh dari kehangatan dan sukacita. Warga Palestina bertahan di tengah kelaparan dan perang yang bisa setiap saat mengancam nyawa. 33.000 orang dilaporkan tewas. Lebih dari 75.000 orang lainnya terluka akibat serangan Israel. Di tengah berkecamuknya peperangan, warga Gaza masih menaruh asa untuk merayakan hari kemenangan bersama sanak saudara. Sebagian kecil warga Gaza berkumpul, membuat sajian dan bercengkrama untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. كانوا الأطفال الصبح يصحوا يفرحوا إنه في بدهم ياكلوا فسيخ، يلفوا مع أبوهم مع أعمامهم على القرايب على صلة الرحم. اليوم ما في صلة رحم، كانوا يروحوا الظهر بدهم ياكلوا دجاج، ياكلوا لحمة، يشتروا شاورما. اليوم ما راح يلفوا على أي مكان، راح يفتقدوا كل مباهج العيد، حتى حبة شوكولاتة واحدة ما راح يقدروا ياكلوها. Sementara, menyusul penarikan mundur pasukan Israel sebelum Hari Raya Idul Fitri besok, sebagian warga Khan Yunis mencoba kembali ke rumah untuk mencari barang berharga dari reruntuhan puing-puing. Jauh dari sukacita, namun warga Gaza di Palestina masih merasa bersyukur masih bisa merayakan Idul Fitri. Lalu bagaimana suasana Hari Raya Idul Fitri di tengah peperangan di jalur Gaza? Kita akan berbincang langsung dengan relawan Mercy asal Indonesia di Gaza, Fikri Rofiul Haq. Selamat pagi waktu Indonesia, atau masih subuh ya Mas Fikri? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Gaza, Mas Radi. Ya, sebelumnya selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon dimaafkan lahir dan batin, Mas Fikri. Semoga sehat selalu Anda di sana dan semua relawan Mercy. Ya, Mas Fikri. Selamat Idul Fitri juga, Mas. Ya, Siap. Mas Fikri, para pengungsi di Gaza saat ini bisa melaksanakan sholat Id atau sholat Idul Fitri tahun ini, dan bagaimana rencana pelaksanaan sholat Id? Kabarnya di sana masih subuh ya, masih ada beberapa jam untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri nanti ke depan. Bagaimana suasana di sana sekarang? Ya, memang di jalur Gaza insya Allah pada hari ini Rabu tanggal 10 April 2024 ini masyarakat yang ada di jalur Gaza akan melaksanakan sholat Idul Fitrinya di jalur Gaza, dan masih tersisa beberapa jam lagi pelaksanaan sholat Idul Fitri tersebut. Dan memang sebenarnya pada tahun ini cukup berbeda dengan tahun lalu, di mana memang pada tahun lalu masyarakat bisa merayakan Idul Fitri bersama anggota keluarga mereka yang lengkap, dan juga mereka bisa melaksanakan sholat di masjid-masjid yang tersebar di jalur Gaza, atau mereka melaksanakan di lapangan-lapangan yang ada di jalur Gaza. Namun pada tahun ini mereka merayakan sholat Idul Fitri atau merayakan Idul Fitri dengan anggota keluarga mereka yang tidak lengkap, karena banyak anggota mereka yang sudah meninggal ataupun syahid, dan juga mereka juga tidak tahu menahu di mana akan mereka melaksanakan sholat Idul Fitri, yang kita tahu bahwa lebih dari 1.000 masjid sudah mengalami kerusakan ataupun bahkan kehancuran total, sehingga tidak bisa dipakai untuk melaksanakan sholat Idul Fitri ataupun melaksanakan sholat tarawih pada bulan Ramadan tahun ini. Dan juga mereka hanya bisa memanfaatkan halaman masjid ataupun lapangan-lapangan sekolah yang masih tersisa yang ada di jalur Gaza, sehingga tahun ini sangat sungguh berbeda, di mana sekali lagi sampai saat ini mereka masih mengalami krisis pangan, krisis air bersih, dan juga krisis tempat tinggal. Dan kita tahu bahwa mereka juga tinggal di tempat yang lumayan kurang bersih, karena di satu sekolahan contohnya saja bisa
ada 10.000 pengungsi sehingga banyak juga genangan-genangan air di sana sehingga banyak menimbulkan penyakit-penyakit menular sehingga data dari Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan ada 1 juta kurang lebih 1 juta pengungsi yang terjangkit penyakit menular. Artinya tim medis atau tim dokter bukan hanya saja merawat korban-korban akibat agresi militer Israel, namun mereka juga merawat korban-korban yang terjangkit penyakit menular. Dan memang kondisi di jalur Gaza juga masih belum cukup membaik walaupun pada 1 bulan Ramadan ini pihak Israel tidak menghentikan serangan-serangannya terhadap jalur Gaza. Data yang kami terima dari Kementerian Kesehatan Palestina dalam 24 jam terakhir saja ada 153 warga yang meninggal serta 60 warga yang mengalami luka-luka sehingga total korban jiwa dari akibat agresi militer Israel ini ada 33.360 lebih warga dari kalangan Palestina, di antaranya ada 14.500 dari kalangan anak-anak dan juga 9.000 lebih dari kalangan wanita, serta tak lupa juga terdapat 360 lebih tim medis dan juga 133 jurnalis yang menjadi target sasaran Israel sejak 7 Oktober lalu sampai hari ini, dan korban luka-luka juga sudah menyentuh angka 76.000, dan sekali lagi korban akibat agresi militer Israel ini adalah 73% mereka adalah anak-anak dan juga perempuan. Dan ini sungguh sangat miris di mana memang walaupun informasi yang kita terima bahwa Israel sudah menarik pasukannya dari jauh Gaza, namun ada beberapa pasukan yang masih ditempatkan di perbatasan antara utara dan juga Gaza Selatan sehingga mereka menjaga agar masyarakat tidak bisa kembali ke Gaza Utara, dan banyak warga yang berdomisili mereka ada di Khan Yunis, mereka kembali dari kota Rafah menuju ke kota Khan Yunis, namun ketika mereka kembali ke rumah mereka tidak bisa mendapatkan atau mereka tidak hanya mendapatkan rumah mereka yang hancur, barang-barang mereka yang sudah rusak dan tidak bisa dipakai lagi, dan tidak ada lagi yang ditemukan di pandangan mereka selain kehancuran dan kerusakan yang mereka harus terima. Dan ini sungguh sangat sedih sebenarnya. Seharusnya suasana Idul Fitri ini sungguh menjadi kabar gembira bagi mereka, namun pada tahun ini mereka sangat berbeda dengan melaksanakan sholat Idul Fitri, berbeda dengan pada negara-negara Muslim pada umumnya pada tahun ini, di mana sekali lagi mereka tidak bisa melaksanakan sholat Idul Fitri dengan ketidakhadiran anggota keluarga mereka yang tidak lengkap karena banyak yang mereka yang sudah syahid, dan juga mereka tidak memiliki apa-apa lagi saat ini, dan hanya mereka mengandalkan bantuan-bantuan internasional, sementara bantuan-bantuan internasional pun memang walaupun pada bulan Ramadan ini meningkat, tapi hampir 300 truk setiap harinya masuk ke jalur Gaza, namun masih jauh dari kata cukup untuk menangani krisis-krisis yang ada di jalur Gaza. Ya, Mas Fikri, Masya Allah, dari Anda yang ceritakan tadi ada 10.000 kira-kira ya pengungsi. Nah, yang di lokasi tempat Anda bertugas itu ada 10.000 warga Gaza itu, atau ada beberapa yang ditangani di tempatnya Mas Fikri saat ini bertugas? Ya, memang kami relawan Mercy sudah melakukan evakuasi pada tanggal 22 November tahun 2023 lalu ya, dan kami bertempat tinggal di pengungsian di sekolah Jinin namanya yang ada di sekitar Rumah Sakit Eropa di kota Khan Yunis, jalur Gaza bagian selatan. Dan namun di 2 sekolah ini totalnya pengungsi ada 2.000 pengungsi yang memang rata-rata mereka adalah pengungsi mereka asalnya dari Gaza Utara, dan juga mereka juga saat itu juga banyak yang berlindung di Rumah Sakit Indonesia, karena saat itu Rumah Sakit Indonesia bukan hanya menjadi tempat pengobatan bagi korban-korban, namun menjadi tempat mengungsi atau tempat berlindung bagi warga dari serangan-serangan Israel. Dan di tempat kami ada 2.000 pengungsi, dan memang rata-rata sebenarnya di satu sekolah itu ada 10.000 pengungsi yang ada di seluruh jalur Gaza, dan kita tahu bahwa jalur Gaza bagian selatan ini adalah pengungsi paling terbanyak, terutama di kota Rafah ada 1,5 juta warga dari 2,5 juta penduduk jalur Gaza. Mereka ada di jalur Gaza bagian selatan, mereka berlindung dari serangan-serangan Israel, namun sekali lagi tidak ada tempat yang aman atau mereka tidak mendapatkan tempat yang aman begitu.
untuk mencari perlindungan dari serangan Israel. Ya, saat ini kondisi yang Anda utarakan tadi ya, mereka penuh penderitaan, penuh keterbatasan gitu. Tapi Masya Allah mereka masih bisa bersyukur dengan kondisi saat ini, mereka masih bisa hidup untuk berlebaran atau merayakan Hari Raya Idul Fitri ya. Apalagi setelah juga kemarin selama bulan Ramadan Anda mengatakan tadi serangan dari Israel tidak berhenti. Biasanya kalau Idul Fitri di tengah peperangan seperti ini, apa saja yang mereka lakukan? Apakah kalau di Indonesia kan ada yang memasak gitu, ada yang membuat kue untuk untuk memberikan rasa syukur kepada kita semua setelah melaksanakan ibadah puasa untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kalau di jalur Gaza, apakah kondisinya sama atau bagaimana dengan segala keterbatasan itu? Ya, memang masyarakat yang ada di jalur Gaza, mereka walaupun sudah memasuki 7 bulan akibat agresi militer Israel terhadap masyarakat yang ada di jalur Gaza, mereka sebenarnya tidak putus harapan ya. Mereka masih tetap menyambut pada awal bulan Ramadan pun mereka menyambut dengan gembira, mereka masih terus melaksanakan sholat tarawihnya berjamaah walaupun mereka tahu resiko mereka melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid ataupun di lapangan terbuka akan ada terjadinya serangan, terutama pada malam hari ketika Israel, memang intensitas serangan Israel itu begitu sangat meningkat ketika malam hari. Dan pada bulan Idul Fitri pun mereka juga masih semangat, masih ceria untuk menyambut bulan suci Ramadan, menyambut Idul Fitri ini. Memang ada beberapa dari kalangan masyarakat membuat kue dengan bahan seadanya, dan kita tahu bahwa memang mereka tidak bisa memasak masakan spesial seperti mungkin kalau di Indonesia kita bisa masak opor ayam ataupun dan di Palestina pun memang ada masakan-masakan spesial pada bulan suci Ramadan ini, namun mereka tidak bisa memasak masakan spesial mereka karena ketidakadanya atau keterbatasan pasokan-pasokan makanan yang mereka miliki. Mereka sekali lagi bertumpu hanya bantuan-bantuan dari internasional. Jika bantuan-bantuan internasional itu di stop ataupun susah sekali untuk masuk ke jalur Gaza, maka mereka akan sangat-sangat menderita. Bukan hanya dari untuk mendapatkan makanan, tapi untuk mendapatkan tempat tinggal pun mereka sangat sulit sekali. Dan juga pada bulan Ramadan ini tentunya ya mereka masih semangat, dan insya Allah mereka akan melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan atau di masjid-masjid yang masih tersisa, walaupun sampai saat ini juga belum ada kejelasan mengenai senjata yang sedang didiskusikan. Ya, Mas Fikri, ini sedikit keluar konteks. Mas Fikri sendiri tidak pulang ke Indonesia pada saat Lebaran ketika orang-orang mudik begitu ya. Mas Fikri masih tetap di sana. Kalau di Indonesia, asal dari Mas Fikri sendiri dari mana, Mas? Saya sendiri asalnya dari Cilengsi, Bogor. Cilengsi, Bogor. Ya, betul. Mana tahu ada saya sendiri pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada keluarga Anda, Mas Fikri, di Indonesia singkat di Hari Raya Idul Fitri ini? Ya, tentunya pesan kepada Umi dan juga adik-adik yang ada di Indonesia serta keluarga ataupun juga tim Mercy yang ada di Jakarta ataupun masyarakat Indonesia, pesan saya tentunya jangan lupa jangan terus putus asa untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza, karena sampai detik ini mereka masih terus membutuhkan bantuan-bantuan dari teman-teman semua. Minimal yang bisa kita usahakan adalah doa untuk saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza, ataupun kalau teman-teman bisa mempunyai kelebihan materi bisa juga disumbangkan melalui organisasi apapun ataupun melalui Mercy juga bisa untuk saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza, karena mereka sekali lagi hanya bisa mengandalkan bantuan-bantuan dari internasional. Dan mengapa saya tetap bertahan untuk di jalur Gaza, karena sekali lagi masuk ke jalur Gaza pun sebenarnya tidak mudah, kami berharap kami sebisa mungkin semaksimal mungkin untuk bertahan, untuk membantu secara langsung atau menyalurkan bantuan-bantuan teman-teman semua dari masyarakat Indonesia untuk saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza. Baik, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, pelajaran yang sangat berharga dari warga Gaza di Palestina. Di tengah keterbatasan, di tengah penderitaan, mereka masih bisa bersyukur merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kita yang di Indonesia ini penuh dengan keamanan gitu ya, kenyamanan, kadang masih kurang bersyukur. Inilah yang harus kita sama-sama pelajari dari warga Palestina. Sebagai umat Muslim, kita tetap harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih bisa merayakan Hari Raya Lebaran bersama keluarga. Baik, terima kasih relawan Mercy asal Indonesia. Sehat selalu, Mas Fikri. Tugas Anda sangat mulia di Gaza. Salam untuk
semua saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza, kaum muslimin, selamat Lebaran sekali lagi, selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, sampaikan salam juga untuk semua yang merayakan Idul Fitri di sana. Terima kasih Fikri Rofiul Haq telah berbagi informasinya di Sapa Indonesia Pagi spesial Idul Fitri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.